Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Usalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah buat sekalian, di kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama lakukan kajian rutin, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir As-Sa'di, yaitu di surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila diguncangkan bumi dengan sekeras-kerasnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, dan manusia berkata, ya, ada apa dengan bumi itu, atau mengapa bumi menjadi begini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya, ya, kepada bumi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Pada hari itu manusia, ya, keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka, ya, balasan pekerjaan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar atau seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Surat ini Madaniyah, ya, Madaniyah, ya, diturunkan dalam periode Madinah, ya, tetapi ada juga yang menyebut Makkiyah. Ada yang mau baca, silahkan. Yukhbiru ta'ala. Yukhbiru ta'ala ama yakunu Ya. yakunu yaumil kiamati. Yauma kiamati. Wa alla ardo. Wa annal ardo. Wa innal ardo. Wa anna. Wa anna ardo. Tanah saya lulus ada. Ada dua taknya itu, Pak. Oh, tata. Ya, kelihatan saat kecil. Tata zalzalu. Tata zalzalu. Watar jifu saja. Watar jubu. Watar jufu. Watar taju saja. Ya, watar taju. Watar taju kata yaskotu saja. Yaskuto. Yaskuto. Ma alaiha min bana'i. Min binain. Bina'i wa alam. Ya. Wa alamin. Wa alamin. Memang ada perbedaan naskah, ya. Kalau di sini kan ma'alamin, di
Naskah lain alamin. Ya. Terus Sekali punya saya aduh. Ustaz. Fata kok Pak. fatandaku Fanadaku jabalia jibaluha watu jibaluha wa watu wa tasawwa wa tasawwa sawa tala taal taaliha tilaluha watakuna wa takunu watakunu koa ya saja qa'an koan si sofa sofa la arji ya la arji iwaja fihi benar Ustaz? la iwaja fihi La ibaja fihi wala amta Ustaz. ya wala amta Sudah, Ustaz? ya coba artinya Pak mengabarkan ya Ustaz. Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan mengabarkan akan terjadi hari kiamat Ustaz. dari apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi pada hari kiamat mengguncangkan bumi ya. Dan bahwa bumi akan diguncangkan apa saja? tatazalzalu akan tergoncang dan apa saja batar tarjufu ini sebenarnya maknanya sama ya tazalzalu tarjufu tartaju sama saja tergoncang sampai sekutu ya sekutu jatuh sampai jatuh dan apa yang padanya dari apa yang ada di atasnya apa yang ada di atasnya di atas bumi dan min binain dari apa bina apa bangunan bina iya dari bangunan alamin alam apa Ustaz? Alam di situ artinya gunung Mbak. Gunung dan gunung ya jadi alam itu di surat Ar-Rahman yaitu ayat 24 walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam seperti gunung-gunung a'lam jama dari alam apa sebelah ini maka hancurlah jibaluha gunung-gunungnya wa tasawwat tilaluha dan menjadi rata sama jadi rata bukit-bukitnya dan menjadi sofa apa saja koan sofa bumi yang rata ya yang tidak ada tumbuhan dan tidak wala amta bumi rata yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang koan sofa la iwaja fihi tidak ada yang dataran yang tidak ada yang yang rendahnya dan tidak ada yang tingginya. Wala amta apa Ustaz? Tinggi tidak ada. Dataran tinggi tidak bumi yang tinggi ke atas. Jadi rata aja semua begitu. Ya. Jadi surat Az-Zalzalah ini di tafsir As-Sa'di disebut Madaniyah ya, tetapi di tafsir lain misalnya tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya ini disebut Makkiyah. Tapi kalau melihat isinya sebenarnya lebih
cocok makiyah ya, karena berbicara tentang akidah ya, berbicara tentang hari kiamat, kejadian hari kiamat. Ya, di dalam surat ini yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, apa itu kejadiannya? Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, sekeras-kerasnya. Wa annal arda, dan bahwa bumi tatazalzalu ya, akan bergoncang ya. Watarjufu, watartaju artinya sama, bergoncang. Kalau tatazalzalu itu dari tazalzala ya, tazalzalu ya, wazan tafa'lala ya, tafa'lalu. Tarjufu ya dari rojafa yarjufu, tartaju dari irtajja yartaju irtijajan. Hatta yaskuto, sampai jatuh ma'alaiha, apa yang ada di atasnya. Jadi apa yang ada di atas bumi itu jatuh runtuh ya, min binain ya, baik berupa bangunan ya, wa ma'lamin, atau di naskah lain alamin ya, artinya gunung, atau gunung, dan juga gunung yang meninggi ya di atas bumi itu juga sama. Watandaku jibaluha, maka hancurlah gunung-gunungnya. Ya, watasawatilaluha, dan menjadi ratalah bukit-bukitnya. Jadi tidak ada apapun yang meninggi di atas bumi ini. Watakunu skoan sof-sofa, ya la iwaja fihi wala amta. Ini sebenarnya dari ayat Quran ya. Skoan sof-sofa, yaitu di surat apa namanya? Di surat Toha ya. Dari ayat 105. Ya, mereka bertanya ya, salunaka anil jibali ya, kulian sibuha ya Robbi nasfa. Katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya ya, sehancur-hancurnya. Ya, lalu di situ dikatakan bahwa bumi itu la iwaja ya fihi, tidak ada dataran yang rendah ya. Fayadaruha qa'an sof-sofa ya, ayat 106-nya. Maka dia akan menjadikan gunung, bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Qa'an sof-sofa, tidak ada tumbuhan ya. La taro fiha iwajan wala amta. Ya, kamu tidak melihat padanya ya iwajan, tempat yang rendah, wala amta, dan yang tinggi. Ya, jadi rata, tidak ada yang rendah, ya tidak juga ada yang tinggi. Ya. Itu di surat Toha ya, 105, 100 sampai 107. Wa ahrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban beratnya, beban-beban beratnya. Ya, apa beban beratnya itu? Ai ma fi batniha, yaitu apa yang ada yang apa namanya, ada di dalam perutnya, dalam perut bumi itu, minal amwati, baik dari orang-orang mati ya, mayat-mayat, jadi keluarkan, jadi bangkit dari kubur ya, wal kunuzi, dan juga apa namanya, barang-barang yang tersimpan ya di dalam bumi itu, jadi akan dikeluarkan semua.
Batnun. Kunuz ya, jama dari kanzun. Barang-barang ya yang tersimpan di dalam bumi itu akan dikeluarkan. Batnah ada batnun saja perut ya. Iya, batnun, ya batnun perut. Min batniha, apa fi batniha ya. Wa qala al-insanu, yang lain barangkali ada yang mau baca. Belum ada yang lain yang masuk. Belum. Ya. Dan manusia berkata, idza ra'a ma araha minal amril azimi. Apabila dia melihat, manusia melihat ma'aroha, apa yang meliputi bumi itu, ya minal amril azimi, dari perkara yang besar ya. Jadi ketika manusia yang menyaksikan ya, melihat bumi itu bergoncang dengan sangat hebat, begitu ya, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, maka ketika itu manusia berkata ya mustaziman lidzalika, ya dia merasa menganggap itu adalah suatu yang besar ya terhadap hal itu, terhadap kejadian bumi bergoncang itu. Malah ya manusia berkata malah, ya apa ini, ada apa ini gitu, apa yang terjadi dengan bumi ya, ayu syai'in aradolaha gitu, apa yang terjadi pada bumi. Kaget ya manusia pada saat itu. Yauma idin, dalam surat lain kan manusia dikatakan juga berterbangan ya, seperti laron-laron yang berterbangan. Yauma idin ini mungkin terjadi di awal ya, ketika awal mula ya, bermula terjadi goncang itu, mereka mengatakan seperti itu. Ya, dan pada akhirnya mereka akan terombang-ambing ya oleh goncangan bumi itu. Yauma idin tuhaditsu, pada hari itu akan mengabarkan, al-ardu maksudnya bumi ya, bumi akan mengabarkan akhbaroha ya, berita-beritanya, kabar-kabar ya, maksudnya kabar-kabar yang telah terjadi di atas bumi itu selama kehidupan dunia itu. Ayat tashhadu alal amilina, maksudnya adalah bumi itu bersaksi, menjadi saksi ya, itu bersaksi atas orang-orang yang beramal, yang melakukan ya bima amilu ala zohriha ya, dengan apa yang telah mereka lakukan ya di atas muka bumi itu ya, min khairin, baik itu berupa kebaikan ya, wa syarrin, dan juga berupa keburukan ya. Fa innal ardo, karena bumi itu ya, min jumlati syuhudi ya, min jumlati syuhudi ya, termasuk dari jumlah, maksudnya dari kelompok yang menjadi saksi, syuhud ya, syuhud ya, yang menjadi saksi, saksi-saksi ya. Alladzina yashhaduna 'alal ibadi ya, yang mereka itu bersaksi atas hamba-hamba bi'amalihim, dengan amal-amal mereka ya. Dzalika, hal itu ya, maksudnya alasannya bumi memberikan kabar-kabar itu ya, mengapa? Bi anna rabbaka awhalaha, karena Tuhanmu ya, karena Tuhanmu Muhammad ya, juga kepada umatnya. Bi anna rabbaka, karena Tuhanmu awhalaha, telah mewahyukan kepada bumi itu, ai amaroha. Auha di sini maknanya memerintahkan. Amaroha, memerintahkannya, antuh biro bima umila alaiha,
mengabarkan terhadap apa yang telah dilakukan di atas muka bumi ini. Ya, fala tu'si li amrihi. Ya, maka atau lalu bumi itu tidak mendurhakai ya perintahnya, perintah Allah. Ya, jadi bumi akan menjadi saksi ya, terhadap setiap yang dilakukan oleh manusia ya di atas muka bumi ini, gitu ya. Ya termasuk juga kalau orang bersujud ya di atas muka bumi, ya, tempat sujud itu akan menjadi saksi atas sujud yang dia lakukan. Ya makanya ada anjuran ketika sholat sunnah itu berpindah tempat, ya supaya banyak ya bumi yang menjadi saksi atas sujud kita yang kita lakukan. Yauma idzi yasdurun nasu. Pada hari manusia keluar ya min mauqifil qiyamati ya dari tempat ya terjadinya hari kiamat hina yakadillahu bainahum ketika Allah memutuskan ya di antara mereka, ya maksudnya adalah pada ketika mereka dibangkitkan ya dari kubur hari kebangkitan, lalu mereka keluar ya, mereka berkumpul ashtatan ya firaqan mutafawitin secara berbeda-beda ya, berbeda-beda ya, dan juga berkelompok ya, ada kelompok golongan kanan, golongan kiri ya, dan juga al-muqarrabun ya yang didekatkan. Liura untuk diperlihatkan kepada mereka. Ya, yurau ini fiil mudhari ya majhul dari aro yuri ya, aro yuri memperlihatkan, yuro ya diperlihatkan, yurau diperlihatkan kepada mereka ya apa a'malahum, amal-amal mereka. Ai liyuriyahumullahu, jadi diperlihatkan kepada mereka. Ya siapa yang memperlihatkannya? Ya Allah. Ya di sini tidak disebutkan pelakunya karena majhul. Diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Ya liyuriyahumullahu, agar Allah memperlihatkan kepada mereka. Ya humnya menjadi maf'ul bih pertama. Ma amilu, apa yang telah mereka lakukan. Ya maknya maf'ul bih kedua. Ya, nah ketika ketika fa'ilnya tidak disebutkan, ya maka maf'ul bi pertama itu menjadi naibul fa'il ya, karena jadi majhul yurau, wawu jamaah di situ itu menjadi fi mahalli raf'in naibul fa'il, Pak. Iya, Naibul fa'il karena majhul fi'ilnya. Nah, sedangkan a'malahum, a'mala itu yang tadinya maf'ul bi kedua ya tetap menjadi maf'ul bi begitu. Jadi kalau fi'il yang memansubkan dua maf'ul, ketika fi'il pertamanya menjadi naibul fa'il ya karena fi'ilnya dirubah jadi majhul, ya maka maf'ul bih kedua ya tetap menjadi maf'ul bih begitu. Liyuriyahumullahu ma amilu a'malahum, amal mereka, yaitu ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan, minas sayyiati, ya baik dari perbuatan-perbuatan buruk, wal hasanati, dan juga perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi apa yang akan diperlihatkan kepada manusia ketika manusia itu sudah keluar ya, sudah dibangkitkan. Nah, ini maksudnya adalah pada saat diperlihatkan amal-amal manusia, dibagikan catatan amal ya kepada seluruh manusia, dan mereka akan melihat
amal yang telah mereka lakukan ya selama di bumi itu. Ya, akan dihisab, ditimbang, ya begitu. Nah, sedangkan kalau orang-orang beriman itu kan eh, sebetulnya tidak dihisab secara hakiki ya, gitu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan manhu siba udziba kan begitu. Siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Ya, lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman apa namanya? Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Siapa yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanannya, ya maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yasira. Sedangkan kata Rasul tadi, siapa yang dihisab dia akan diazab. Padahal dalam ayat disebutkan akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, innama dzarikal ardu ya. Hanyalah yang dimaksud hisab yasira dalam ayat itu maksudnya adalah disodorkan saja, diperlihatkan saja amalan yang telah dilakukan oleh orang beriman. Karena orang-orang beriman, orang-orang soleh itu bukan berarti tidak ada dosa begitu ya. Jadi amal-amalan, dosa-dosanya akan diperlihatkan. Tetapi karena kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan dosa diperlihatkan terlebih dahulu dan mengakui ya saya telah melakukan ini, sudah mengakui terhadap dosa-dosa yang dilakukan selama di bumi, selama di dunia. Ya, lalu setelah itu diampuni oleh Allah dan dihapus dari catatan itu, dihapus karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman, yang lebih berat kebaikannya. Ya. Itu mudah-mudahan kita semua tergolong ya orang-orang yang beriman yang bisa dihapuskan ya dosa-dosa kita ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sedangkan orang-orang kafir itulah yang hakikatnya secara hakikat akan dihisab. Ya, dihisab, ditimbang, ya, diperlihatkan. Dan mereka kaget ketika diperlihatkan catatan amalannya ini. Ya, karena tidak ada sekecil apapun yang dilakukan oleh mereka kecuali semuanya tertulis. Ya, sebenarnya dalam surat lain dikatakan mereka berkata orang-orang yauma apa pada hari diperlihatkan ya kepada orang-orang kafir itu ya, catatan amal mereka berkata ma lihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, buku apa ini yang tidak meninggalkan sekecil apapun ya, yang baik yang kecilnya ataupun yang besarnya kecuali semuanya ditulis di dalamnya. Jadi amalan manusia semua tertulis di dalam catatan amal itu. Ya. Nah, selain yang akan dilihat oleh manusia pada saat itu amalannya baik yang buruk atau yang baik, juga wa yurihim jazaahu muwaffaron. Ya, dan Allah akan memperlihatkan kepada mereka balasannya. Ya, selain amalnya juga balasannya. Ya, yaitu maksudnya adalah surga atau neraka. Ya, dan balasannya muwaffaron. Ya, balasan yang di apa namanya cukup ya. Balasan yang cukup yang sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Ya, begitu dengan siksaan neraka begitu ya. Yang sangat pedih, yang sangat besar. Tidak ada tandingannya. Ya, lalu orang bertanya misalnya, kenapa kok disiksa di neraka dengan sangat pedih, dengan sangat keras? Ya, lalu menganggap bahwa perbuatan-perbuatan di dunia, dosa-dosa dianggap seberapa. Tidak seberapa. Ini.
dianggap kecil, tapi balasannya begitu besar. Nah, kita harus memikirkan, harus memahami bahwa ketika orang berbuat dosa, itu kan jangan dilihat perbuatan dosanya. Memang kita, apalagi orang-orang munafik yang orang-orang kafir yang menganggap remeh dosa-dosa itu. Ya, jadi kalau kita anggap kecil, dosa itu sebetulnya besar. Ya, karena yang didurhakai itu adalah Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang maha besar, yang telah memberikan banyak nikmat kepada manusia. Ya, lalu berbuat dosa itu adalah sesuatu yang besar sehingga balasannya adalah api neraka, siksa neraka yang sangat besar, yang sangat pedih, yang sangat keras. Ya, makanya para ulama mengatakan ketika engkau melihat suatu dosa, jangan lihat dosanya itu sendiri kecil atau besar ya, tapi lihat siapa yang didurhakainya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka bagi orang-orang beriman, dosa kecil itu kan yang kecil saja itu bagaikan gunung yang akan menimpa dirinya. Ya, bagaikan gunung yang akan menimpa dirinya, dosa bagi orang-orang beriman, ya, sekecil apapun. Apalagi dosa yang besar. Ya, adapun bagi orang-orang munafik ya, kata apa namanya? Itu kan dalam hadis ya kalau tidak salah ya. Orang munafik memandang dosa itu bagaikan lalat yang lewat di hidungnya. Ya, jadi bagaikan lalat begitu, lewat begitu saja di hidungnya. Jadi dianggap remeh, dianggap kecil ya oleh orang-orang munafik itu, dosa itu. Ya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Adil memberikan balasan ya kepada setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia ya dengan muwaffaro ya, dengan balasan yang cukup, yang sesuai. Ya, tidak ada dilebihkan, tidak dikurangi. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni begitu ya, mengampuni dosa-dosa itu sehingga tidak disiksa ya, karena dihapuskan tadi itu dianggap tidak ada, dihilangkan. Begitu. Nah, inilah yang bisa menyebabkan manusia orang beriman itu bisa masuk ke dalam surga. Gitu. Sehingga sebetulnya yang membuat manusia itu masuk ke dalam surga itu adalah karena ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalannya. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, lan yudhila ahadukum al jannata ya bi amalihi. Tidak akan pernah ya apa namanya akan memasukkan ya salah seorang dari kalian itu dengan amalnya ke dalam surga dengan amalnya. Gitu. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam surga itu dengan amalnya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau begitu wahai Rasul? Wala ana, begitu juga aku. Illa an yataghammadanillah bi apa namanya? Birahmatihi. Kecuali Allah lah yang membantuku dengan rahmatnya. Ya, jadi manusia bahkan Rasulullah SAW sekalipun itu masuk surga itu dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah, gitu. Bukan dengan amal. Makanya tidak layak seorang Muslim itu merasa sudah banyak berbuat amal, dia yakin dengan amalnya sebagai ahli surga, begitu. Ya, orang-orang soleh tidak seperti itu. Rasulullah, para sahabat yang mulia itu meskipun amal-amal mereka luar biasa, mereka tidak pernah pede, tidak pernah merasa dengan amalnya itu akan masuk ke dalam surga. Ya, begitu. Misalnya sahabat ya, 10 sahabat yang diberikan kabar bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Dalam kehidupan mereka kalau kita baca ya sirah mereka, itu sangat luar biasa rasa takut mereka kepada Allah. Ya, dan mereka sangat khawatir bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka begitu. Ya, sangat takut. Tidak ada mereka yang merasa tenang-tenang begitu saja, merasa sudah menjadi ahli surga, tidak. Nah, apalagi kita yang imannya ini
sangat rendah begitu. Amalan kita tidak seberapa. Jadi, maka sikap seorang mukmin itu tidak boleh ya merasa telah beramal, tidak boleh. Tidak boleh membanggakan amal-amalnya. Ya, lalu merasa pede bahwa sudah menjadi ahli surga, lalu kemudian mudah sekali menyatakan orang lain itu ahli neraka. Ya, begitu. Atau ada penerapan pemahaman hadis-hadis yang salah, yang tidak tepat. Ya, mudah menganggap orang lain sesat, ahli nar dan sebagainya. Merasa bahwa dirinya lah yang menjadi penghuni surga, kelompoknya lah, ya golongannya lah, padahal namanya golongan, kelompok, ya itu tidak ada yang maksum, tidak ada yang eh dijamin tidak berbuat salah, tidak ada, karena golongan-golongan itu berisi manusia-manusia yang tidak maksum, yang pasti ada salahnya. Ya, jadi seperti itu ya, bahwa manusia akan diperlihatkan kepada mereka balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Maka barang siapa yang beramal sebesar biji atau seberat biji zarah pun, artinya sekecil apapun gitu ya, dari kebaikan, yarahu, dia akan melihatnya. Dia akan melihatnya, itu melihat amalan yang dia lakukan itu tercatat, ya, dan juga melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melihat seberat biji zarah pun dari keburukan, dia akan melihatnya. Ya. Ini kan man di sini syarat ya. Jadi man isim syarat. Ya, siapa yang begini maka begini. Ya, siapa yang beramal sebesar biji zarah pun mithqala dzarratin khairan yarah. Ada yang tahu i'rab dari khairan dan syarran di sini dalam ayat ini? Jadi apa kedudukannya? Jadi apa? Ada yang bisa jawab kedudukan dari khairan dan syarran? Khairan dan Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kedudukannya apa ini? Mansub kenapa? maksud telak ya. Bukan. Apa ya? Mithqala dzarratin, seberat biji zarah. Oh, Khairan. satu apa menjelaskan seberat biji zarah, tamyiz itu apa ya? Ya, betul, Pak. Tamyiz. Tamyiz. Jadi khairan dan syarran ini tamyiz karena dia menjelaskan suatu ukuran ya, mithqala dzarratin, seberat biji zarah. Seberat biji zarah dari apa? Khairan, dari kebaikan. Syarran, dari keburukan. Jadi namanya tamyiz, ya, namanya tamyiz. Ya. Miskolanya sendiri adalah maf'ul bih dari ya'mal gitu ya. Ya'mal miskola. Nah, miskolanya maf'ul bih ya, sedangkan darotinya mudhof ilaih. Yaro, yaro. Nah, ini yaro di sini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang madzum. Karena madzum, Pak. Madzum. Oh, Ya, madzum ya. karena man isim syarat itu memazumkan dua fi'il. Itu fi'il syaratnya dan jawab syaratnya. Ya, kalau ya'mal fi'il syaratnya madzum, tanda madzumnya sukun. Ya, karena memang dia termasuk sahih akhir ya. Sedangkan yarahu, yaro, ya itu madzumnya apa, Pak? Madzumnya apa? Ya. Tanda madzumnya yarahu itu adalah dibuang huruf ilat karena dia dari ro'a yaro. Asalnya yarohu. Nah, dibuang huruf ilatnya hadfu harfil illah menjadi yarohu. Itu dari Ya, tadi ro'a yaro ru'yatan. Ro'in mar'iyun ro lataro mar'an miran ru'ya yuro. Jadi yaro. Jadi yarohu.
Jadi begitu ya. Wa hadza syamilun, dan ini mencakup amun umum ya lil khair, bagi kebaikan, wasyarri, dan keburukan, kullihi, seluruhnya ya. Apa yang ada suaranya dimatikan dulu, di mute dulu itu Pak Solihin supaya tidak mengganggu suaranya. Ya, jadi dia umum bagi kebaikan dan keburukan seluruhnya. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah, ya, karena dia apabila melihat sebesar biji zarah, allati hiya ahqarul asya'i, ya, yang dia itu adalah sesuatu yang paling rendah, ahqar. Ya, sesuatu yang paling ini mithqala dzarrat ini adalah apa namanya, bahasa kinayah ya, bahasa ungkapan, jadi bukan menunjukkan sebenarnya untuk mengungkapkan maksudnya adalah sekecil apapun begitu. Ya, sekecil apapun, yang terkecil sekalipun begitu ya, terkecil sekalipun. Ya, wajuzia 'alaiha, dan akan dibalas atasnya, beri balasan. Fama fauqa dzalika min babi aula wa ahra. Dan apa yang ada di atasnya yang lebih besar, maksudnya lebih besar daripada bizaro itu, artinya dari sesuatu yang paling kecil itu yang lebih besarnya ya tentu min babi aula, termasuk ke dalam bab, maksudnya termasuk ke dalam sesuatu yang lebih utama ya, aula ya, wa ahra ya, dan yang lebih apa namanya, masih sama sih artinya, yang lebih afdol, yang lebih utama. Itu artinya yang kecil saja akan diperlihatkan balasannya, apalagi yang lebih besar daripada itu begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat. Ya, pada hari setiap jiwa mendapati ya, melihat ma'amilat, apa yang telah diperbuat oleh jiwa itu ya. Amilat nafsu itu tergolong muannas ya, sehingga amilat ya menggunakan ta'nis. Min khairin, dari kebaikan, muhdara ya, dihadirkan. Wa ma'amilat min su'in, dan apa yang telah diperbuat oleh jiwa itu dari keburukan, tawaddu. Apa artinya tawaddu? Dari wadda ya, waddu ya, menginginkan ya, sangat menginginkan. Lau anna bainaha wa bainahu, kalau antara jiwa dan amalannya itu ya, karena orang kalau berbuat buruk ya dia menyesal ya, dia sangat menginginkan antara dia dan amal yang dia lakukan itu amadan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh ya, ada jarak yang jauh, jadi dia ingin dijauhkan dari amalan buruknya itu. Wajadu ma'amilu hadiron, dan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan itu hadir ya, ada, bisa dilihat. Wa hadza fihi targhibu, dan ini ya di dalamnya mengandung targhib ya, motivasi ya, rangsangan, dorongan, fi fi'lil khairi, di dalam melakukan kebaikan, walau qalilan, meskipun sedikit. Jadi jangan meremehkan ya kebaikan yang kita lakukan meskipun kecil ya, begitu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko ahokha biwajhin tolkin. Ya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau kamu bertemu dengan saudaramu ya dengan berwajah manis, ya, dengan tersenyum. Jadi ya, sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan.
karena akan dibalas oleh Allah, dan sebaliknya watarhibu, ya, dan sebagai ancaman, ya, sebagai apa namanya, untuk menakut-nakuti gitu ya, agar orang itu mau menjauh, ya, min fi'li syari, dari berbuat keburukan, perbuatan buruk, walau hakirun, walaupun kecil. Jadi jangan dianggap remeh, ya, walaupun perbuatan jelek itu kecil, karena yang kecil itu juga akan mendapatkan balasannya. Ya, alhamdulillah ikhwah sekalian, ya, kita sudah membahas surat Az-Zalzalah ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya rabbal alamin, dan juga taufik, ya, hidayahnya, agar kita bisa beramal, ya, dengan amal-amal yang soleh. Ya, tentu juga dengan meningkatnya iman kita, ya, melalui tadabbur, ya, dengan memahami ayat-ayat ini yang kita gali dari ilmu tafsirnya. Baik ikhwah sekalian, kita cukupkan, ya, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.